Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Teriakan Xiong bergema melalui Win dan Cloud Arena, yang lihai dalam bisnis dan mengedipkan mata pada Ye Chen saat berdiri di depan meja judi. Saya bisa menghasilkan uang. Ye Chen tampaknya meramalkan tumpukan batu roh mengkilap. Ye Chen berpikir tentang di mana mendapatkan batu roh untuk membeli besi suan dan baja suan sebelumnya. Tapi sekarang Ye Chen bisa mendapatkan keuntungan dari pertaruhan itu. Dalam waktu singkat, di meja judi batu-batu roh menumpuk lebih tinggi dari seseorang, bernilai sekitar 5 hingga 60 ribu. Para murid kembali ke tempat duduk mereka setelah bertaruh, menggosok telapak tangan mereka dan menunggu keuntungan mereka. Qi Hao datang. Segera, seorang murid bermata tajam berteriak. Para penonton di bawah arena semua memandang Qi Hao putih dengan kipas putih di tangan. Dia melangkah perlahan, diikuti oleh sekelompok murid dari puncak Renyang, yang datang ke sini untuk menghiburnya. Wow, sangat tampan. Jeritan para murid perempuan memenuhi tempat itu. Menikmati apresiasi, Qi Hao melambaikan kipas lipatnya sedikit dan tampak sopan. Kakak senior Qi, kalahkan dia. Semangat tinggi, para murid dari puncak Ren yang bersorak untuk Qi Hao sebelum bertarung. Mengalahkan kakak senior Qi Hao, sulit bagimu untuk menyelesaikannya. Di antara para penonton, Su Xinyu menatap Ye Chen dengan menghina. Di arena, Qi Hao menatap Ye Chen dengan sikap menghina dan mengejek. Ye Chen, beraninya kau. Kau bahkan menantangku. Ye Chen berkata, diam dan tersenyum dingin. Qi Hao, apakah kau ingin bertaruh? Jika tidak, taruhan berakhir. Xiong berteriak di bawah arena. Tentu saja, aku bertaruh. Qi Hao membalik kipasnya dengan lembut dan melemparkan tas penyimpanan. Aku bertaruh pada diriku sendiri, 10.000 batu roh. Wow, pernyataannya menyebabkan kegemparan dalam sekejap. Terutama para gadis yang terus-menerus bersorak. Di mata mereka, Qi Hao yang tampan dan berkultivasi tinggi tidak hanya berasal dari klan yang kuat tetapi juga murah hati, memenuhi standar kekasih ideal mereka. Aku tidak begitu kaya seperti saudara senior Qi, aku bertaruh 100. Ye Chen melemparkan 100 batu roh di depan plat namanya. Tidak ada yang bertaruh padanya kecuali dirinya sendiri. Taruhan berakhir. Xiong berteriak dan menggedor meja judi. Pertarungan dimulai. Qi Hao mengambil tindakan dengan ketukan jari kakinya. Dia memutar dan berbalik, berdiri di depan Ye Chen. Gerakannya yang tak terduga berubah, dan bayangan mengikuti. Seberapa cepat dia, seberapa misterius gerakannya. Ye Chen terkagum akan kecepatan lawannya. Dalam sekejap, Qi Hao berdiri di samping Ye Chen dan mengangkat telapak tangannya. Ye Chen mengayunkan pedang Heavenly Pagodanya sekaligus. Bang! Dipukul oleh Qi Hao, Ye Chen bertahan. Sengaja bertahan untuk menguji kemampuannya. Qi Hao berkata, kamu sangat lemah. Mengambil keuntungan dalam satu pukulan, Qi Hao mencibir, bergerak dengan elegan dan tiba di hadapan Ye Chen dalam satu langkah, energi vital mengalir deras di telapak tangannya dan berkumpul menjadi telapak tangan bintang. Berdengung, Ye Chen mengayunkan pedang Heavenly Pagoda. Qi Hao bersandar ke satu sisi dan menghindari pedang raksasa itu. Telapak tangannya menerjang dada Ye Chen dan hampir memukulnya dalam satu pukulan. Kau meremehkan kapasitas pertempuranku. Ye Chen mencemooh, yang mundur dengan cepat ketika telapak bintang hampir memukulnya. Terlalu lambat. Qi Hao berhadapan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tersenyum santai, Ye Chen mengayunkan pedang pada Qi Hao ketika dia melangkah mundur dan sementara itu dia maju ke depan sambil memantul dari tanah. Bang!
Qi Hao memblokir pedang Heavenly Pagoda dan serangan Ye Chen pun terjadi. Rushing Thunder Palm. Adakah serangan pukulan guntur? Saat guntur muncul, Ye Chen meninju Qi Hao. Berhenti sebentar, Qi Hao melakukan serangan balasan dari kejauhan. Ledakan. Dua telapak tangan mengerikan jatuh di udara, meledak. Qi Hao tampaknya tidak mengeluarkan kekuatan yang cukup, didorong kembali oleh telapak tangan Ye Chen. Qi Hao menjadi lebih buruk dalam konfrontasi. Para penonton tercengang. Kamu tidak tahu apa-apa. Qi Hao memblokir pedang dan tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan semua energi spiritualnya. Itu sebabnya Qi Hao tidak bisa menyeimbangi langkah Ye Chen sekarang. Meski begitu, Ye Chen tidak begitu sederhana. Aku meremehkanmu. Melangkah mundur, Qi Hao mencibir. Cegukan kecil itu tidak mengganggunya, karena pemanasan baru saja dimulai. Ye Chen berkata, kamu akan kalah jika kamu memandang rendahku. Mari kita lihat apakah kamu bisa membela diri terhadap langkah seranganku berikut ini atau tidak. Mata berkilau dingin, Qi Hao menghubungkan tangannya, sesuatu berubah di atas kepalanya. Jutaan pedang energi muncul dan berdengung. Pedang hujan. Ketika Qi Hao berteriak dan melambaikan tangannya, pedang energi yang indah turun seperti hujan. Ye Chen mengambil tindakan, mengangkat pedang raksasa memasukkan energi vitalnya ke dalamnya. Berdengung. Pedang yang berat itu diangkat tinggi oleh Ye Chen, menunjuk ke langit, dan terus berputar. Pusaran air energi besar yang vital muncul menjadi berpusat di sekitar Ye Chen dan merobek pedang energi menjadi berkeping-keping. Terobosan itu tidak membuat marah Qi Hao, tetapi membesarkan ejekannya. Jejak energi es bergegas menuju Ye Chen dari bawah tanah. Jantungnya berdebar kencang. Keahlian naga tanah. Qi Hao menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Melolong. Tiba-tiba, erangan naga yang dalam datang di bawah kaki Ye Chen. Dalam hitungan detik, bayangan naga dari tanah dan menerjang ke arah Ye Chen, meraung. Betapa dalamnya keterampilan rahasianya. Para murid di bawah arena semua kagum pada keterampilan mistis Qi Hao. Tidak peduli kau naga atau cacing, terkapar di tanah. Jeritan kasar Ye Chen datang dari arena. Tinjunya mengepal dengan kuat dan darah mengalir deras. Saat energi vitalnya bergulir ke jari-jarinya, Ye Chen meninju energi bayangan naga. Tinju yang kuat membubarkan energi. Semua penonton tercengang. Seberapa kuat Ye Chen? Kami memandang rendah dia sebelumnya. Ya ampun, aku tidak pernah tahu kamu begitu hebat dalam pertempuran. Di bawah arena, Xiong Er menghela nafas lega ketika melihat Ye Chen menghantam energi naga menjadi berkeping-keping. Qi Hao meringis dan mengaitkan tangannya lagi. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan lain? Sebuah suara dingin datang dari jauh dengan cepat. Seperti singa, Ye Chen menyela tangan yang menghubungkan Qi Hao dengan telapak. Qi Hao melangkah mundur dengan wajah cemberut. Ye Chen mengejarnya dan mengangkat pedang Heavenly Pagoda. Tidak terpengaruh oleh beratnya, Ye Chen bergerak dengan anggun dengan tubuh yang ringan, bayangan berkedip di belakangnya. Seberapa cepat gerakan itu? Tidak hanya para murid di bawah arena, tetapi juga Qi Hao terkejut. Rushing Thunder Palm. Serangan tinju guntur Ye Chen. Ye Chen menginjak batu nisan hijau arena menjadi berkeping-keping dan mengangkat telapak tangannya. Tapi Ye Chen mengerahkan hanya 60% dari kekuatannya di telapak tangan. Di seberangnya, Qi Hao merasakan jejak kekuatan luar biasa dari telapak tangan Ye Chen, yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Qi Hao berkata, dia menyembunyikan kekuatannya. Cahaya dingin bersinar di mata Qi Hao. Dalam sekejap, Qi Hao berhenti, menyerbu ke depan dan mendorong telapak tangannya yang seperti kepala harimau. Ledakan. Pukulan keras lainnya menyusul.
Qi Hao tertiup ke belakang dalam dengung membosankan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Qi Hao menjadi gelap sekaligus muram. Tapi sebelum Qi Hao bergerak, Ye Chen menerjang ke arahnya seperti singa, menerapkan telapak tangannya yang kuat dan deras. Perisai cahaya mistis. Segera, Qi Hao menggigit ujung lidahnya dan meludah seteguk darah inti, yang berubah menjadi perisai darah merah. Bang! Telapak tangan Ye Chen mengenai perisai. Hancurkan perisai! Berteriak, Ye Chen menyerbu ke depan, mengayunkan tangannya dan memberikan pukulan pada perisai. Retak! Perisai yang dikumpulkan oleh Qi Hao membentak. Qi Hao didorong mundur. Sungguh aneh. Qi Hao muram. Keheranan terukir di wajahnya untuk pertama kalinya. Belum selesai. Ye Chen, yang berdiri di depan Qi Hao, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat dan tiba di depannya dengan langkah besar. Sekuat binatang buas berlari, gerakan aneh Ye Chen berubah, seperti harimau, kera, singa dan serigala. Tangan, lutut, bahu, dan bahkan persendian adalah senjata tajamnya. Ye Chen menangkap, memukul dan merobek. Taktik ini lagi. Para penonton sangat terkejut. Dikenal oleh para murid yang menyaksikan pertarungan antara Ye Chen dan Zhao Long, gerakan tempur yang menakutkan ini sangat kuat dan cepat, meskipun umum. Zhao Long dikalahkan oleh gerakan-gerakan itu. Itu adalah keterampilan gulat dasar. Saya pikir Ye Chen tidak terlihat seperti manusia tetapi binatang buas. Ini sangat aneh. Bro, kau luar biasa. Xiong kagum pada pertarungan di depan meja judi, lidahnya menjilat lebih dari sekali. Ah! Raungan Qi Hao datang dari arena. Meskipun jauh lebih kuat dari Zhao Long, Qi Hao yang mampu berbagai keterampilan mistis terganggu oleh Ye Chen setiap kali dia akan menerapkannya, dengan tinju dan jejak kaki di seluruh tubuhnya karena malu setelah Ye Chen mendekatinya. Saat ini, senyum menghina menghilang dari wajah Qi Hao. Setelah menyombongkan statusnya sebagai kakak senior, Qi Hao yang sombong dipukuli seperti anjing liar. Ini, para murid dari puncak Renyang yang bersorak untuk Qi Hao tertegun. Qi Hao, saudara senior yang selalu mereka hormati dan takuti, dikalahkan oleh seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi. Saya melihat saudara senior Qi Hao sangat kewalahan untuk pertama kalinya. Kakak senior Qi mencapai tahap inti manusia. Ye Chen berada pada tahap kondensasi Qi. Kenapa dia begitu kuat? Dia menggunakan sihir, Su Xinyu berkata dengan suara dingin yang mematikan dan menggertakkan giginya karena benci ketika melihat Qi Hao diserang. Sihir. Ya, guna-guna. Murid-murid dari puncak Ren yang semuanya berkata, Ye Chen, kamu menggunakan sihir. Betapa tidak tahu malu. Ketika seorang murid berteriak dengan kesal, murid-murid lain juga mengutuk dengan keras. Efek rantai muncul di bawah arena segera. Marah, para murid berbagi hubungan yang baik dengan Qi Hao semua diikuti. Turunlah, kau tidak pantas bertarung dengan kakak Qi. Sebuah telur dilemparkan ke Ye Chen di arena dari kerumunan. Banyak murid mengambil tindakan, melemparkan telur dan daun sayuran busuk ke arena dan meminta Ye Chen turun, dan berhenti. Iritasi bertepi di bawah arena dan mengutuk tidak pernah berhenti. Suara-suara itu mengganggu pertarungan di arena. Qi Hao punya waktu untuk bersiap. Menggunakan sihir. Kamu Ye Chen menggunakan sihir, tetapi melarang kita untuk berbicara. Salah satu murid berkulit putih dari puncak Ren yang memarahi. Menghadapi tuduhan palsu, Ye Chen tidak bisa menahan gelombang kutukan meskipun marah. Gosip itu menakutkan. Ye Chen mendengar apa maksud ucapan itu. Dentang. Di seberang Ye Chen, yang terganggu, Qi Hao dengan liciknya tiba-tiba menyerang Ye Chen dan pedang setengah bulan menerjang ke arahnya. Luka berdarah muncul di dada Ye Chen,
muncrat darah. Matilah kau! Teriak Qi Hao dengan suara ganas dan dibebankan ke depan seperti anjing gila. Sinar cahaya berlama-lama di atas jarinya dan melesat saat jarinya bergerak. Lubang berdarah ditusukkan di bahu kanan Ye Chen. Qi Hao menyergap lagi. Ye Chen mundur, yang wajahnya membeku sekaligus. Pemandangan hari ini mirip dengan hari ketika ia diserang dengan terkejut di pegunungan di belakang sekte tersebut. Ye Chen dalam keadaan sulit karena serangan menyelinap dan cedera berikutnya. Gila, Qi Hao tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas, telapak tangannya, tinju dan pedangnya melebar. Mengutuk, malu padanya. Xiong Er di bawah arena tidak tahan melihat, membanting meja dan bersumpah pada Qi Hao. Tapi dia diabaikan. Kalahkan dia. Sementara Qi Hao melakukan serangan balik, sorakan para murid dari puncak Ren yang mengguncang alam semesta. Kakak senior Qi tidak akan kalah. Su Xinyu menghela nafas lega ketika melihat Ye Chen kena serangan. Sial, ini tidak adil. Xiong Er langsung melompat ke meja dan berteriak. Dia adalah bangkir judi. Taruhan batu roh pada Qi Hao mencapai 70 hingga 80 ribu, tetapi yang bertaruh pada Ye Chen hanya 100. Jika Ye Chen kalah, Xiong Er harus membayar 7 hingga 80 ribu batu roh kepada para petaruh. Dia berperilaku cemas tidak semua karena batu roh. Meskipun Ye Chen adalah orang baru baginya, Xiong Er melihat melalui Ye Chen, seseorang yang berharga untuk berteman, dan memperlakukan Ye Chen sebagai teman sejati. Serangan dan menyelinap pada Ye Chen membuat marah Xiong Er. Darah terus terciprat di arena. Setelah penyergapan yang sukses, Ye Chen dipukuli oleh Qi Hao ke tepi arena, tanpa ada waktu untuk bereaksi. Pergi mati. Ketika raungan terdengar, pedang Qi Hao menembus udara. Darah menyembur lagi. Ye Chen tidak menghindari kali ini atau jatuh dari arena, meskipun bahu menusuk. Hari ini, kebencian baru dan lama semuanya hilang. Suara Ye Chen dingin sekali. Tangan kirinya mengambil pedang panjang Qi Hao dan tangan kanannya meresap dengan energi vital yang menekan tepat di wajah Qi Hao. Qi Hao ditumbuk oleh kepalan tangan Ye Chen, mengejutkan. Ye Chen memberinya satu pukulan lagi. Qi Hao mundur sebelum dia menenangkan diri. Berteriak, Ye Chen menyerang Qi Hao seperti singa tanpa perdarahan. Karena kesal, Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan saat menghadapi kawanan munafik yang berbahaya, tetapi bergegas pada Qi Hao dan melakukan serangan balik oleh keterampilan hewan buas. Melolong. Setiap kali Ye Chen memukul, deru binatang meledak dari amarah. Setelah rambutnya terurai, Qi Hao dikendalikan oleh Ye Chen, berteriak tetapi tidak bisa melampiaskan kekuatannya atau menerapkan keterampilan rahasia apapun. Sihir, dia menggunakan sihir lagi. Para murid dari puncak Ren yang mulai ribut ketika melihat Qi Hao dihantam oleh Ye Chen lagi. Penonton lain bergabung dengan mereka. Kali ini suara mereka lebih keras dan gencar. Tidak semua dari mereka adalah teman Ye Chen, tetapi merasa kasihan pada batu roh mereka. Mereka berjudi di bawah Wind and Cloud Arena. Kecuali Xiong Er dan Ye Chen, semua orang hadir bertaruh pada Qi Hao. Jika Qi Hao kalah, batu roh mereka akan hilang. Para murid terus berteriak menuduh Ye Chen menerapkan ilmu sihir. Betapa buruknya dia. Keluar dari arena. Ye Chen, kau tidak pantas bertarung dengan kakak Qi. Bawa Ye Chen ke aula pengadilan, dia curang menerapkan sihir. Bergegas ke Ye Chen, gelombang kutukan, celaan, bersama dengan fitnah ilmu sihir ingin menghentikan pertarungan dan menghemat waktu bagi Qi Hao untuk bisa beristirahat. Ye Chen tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama membiarkan Qi Hao. Ye Chen tidak menghentikan serangan tetapi memukul dengan cara yang keras seperti binatang buas. Setiap pukulan memukuli Qi Hao, yang berdarah. Ah!
Wajah bengkok Qi Hao juga tidak bisa membantunya. Para murid berkata, "Senior, kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" Para murid dari puncak Ren yang semua menatap Su Xinyu. Panik, Su Xinyu tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen sangat kuat menghajar habis-habisan Qi Hao. Menghajar habis